anak-anak Glory Kids yang terkasih di dalam Tuhan. Wah, hari ini Lause senang sekali. Hari ini kita dapat berkumpul bersama di rumah masing-masing. Kita masih dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, walaupun anak-anak mungkin di rumah sudah bosan, Lause juga sudah bosan. Tapi hari ini hari yang dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Untuk kita boleh datang kepada Tuhan, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, yuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Lause mau bacain satu ayat firman Tuhan yang akan menolong kita untuk boleh masuk ke dalam ibadah kita. Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Anak-anak, yuk Lause ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih dan damai sejahtera turun atas kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi setiap kami boleh datang dan beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap anak-anak, Tuhan yang boleh menolong setiap orang tua, boleh mengarahkan anak-anak, dan biarlah setiap kami, baik kami anak-anak yang memuji Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan bahkan setiap orang tua yang membimbing anak-anak, semuanya akan mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anak semua. Shalom Lause. Shalom Lause. Kita sapa Cece di belakangnya. Shalom Cece. Shalom. Ya. Wah, puji Tuhan ya Lause. Iya Lause. Kita masih diberi kesehatan. Benar. Anak-anak pasti di rumah juga sehat ya Lause ya. Pasti Lause. Wah, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya Lause. Betul. Dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur. Amin Lause. Nah anak-anak Lause mengajak kita menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Lagu ini dari awal lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Bersyukur
Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, anak-anak seperti pujian tadi ya Lause, kita Lause, harus Gepi. selalu bersyukur ya Lause. Benar, kita harus bersyukur senantiasa. Baik itu di pagi hari, Di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. ya gitu anak-anak ya. Oh iya Lause, kita kan dicipta Tuhan aneka ragam ya Lause ya. Betul, Wah. pasti berbeda kita setiap orang ya. Iya betul. Nah ada yang besar, Ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk. ada yang kurus. Semua Tuhan menciptakan kita serupa dan Berbeda gambarannya. Benar, serupa Nah, dengan gambarnya. Kita akan menyanyikan satu lagu Big or Small. Betul. Oke. Kita pasti bisa ya bersama dengan Tuhan kita ya. Iya. Kita bangkit berdiri ya, tepuk Oke. tangan. Dengan tepuk tangan Lose. Ya, Oke, tepuk tangan semuanya. ikutin gerakan cici-cici di belakang ya. Because small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Because small, tall and short. Because small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Wah, Lose Gevi, bersama Tuhan dikatakan apa? Kita Kita bisa. bisa. Luar biasa. Ternyata Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Bukan itu saja anak-anak. Bahkan dia datang dari surga turun ke dunia untuk apa? Menyelamatkan kita. Benar. Sebab itu alasan bagi kita Lose untuk kita tetap bersuka cita. Nah, di rumah siapa yang masih mau tetap bersuka cita memuji Tuhan? Lose lihat semuanya bersuka cita ya. Tidak ada yang sedih wajahnya. Sebab itu dengan masih tetap berdiri kita nyanyikan pujian sukacita kita. Yaitu Sukacitaku. sukacitaku. Pam 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 pam. Oke. Semua ikut gerakannya ya. Oke. Papa mama di rumah juga silakan ikut menyanyikan pujian ini. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Pam pam
mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam, oh sukacitaku, sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini, sekali lagi katakan, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pada Yesus saja kita berharap. Dari apa kita berharap? Dari firman-Nya yang kita baca setiap hari. Anak dikasih Tuhan, silahkan duduk kembali. Mari kita akan persiapkan hati kita pada hari ini untuk menyambut firman Tuhan, merenungkan dan juga melakukan dalam kehidupan kita. Kita mohon agar Roh Kudus akan menjadikan kita anak yang manis, yang taat melakukan firman-Nya. Mari kita akan memujikan pujian ini, Roh Kudus yang manis. Dengan kesungguhan hati, dengan ketenangan kita akan menghampiri Tuhan, mempersiapkan hati kita, mendengar firman-Nya. Kubuka hatiku, kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari bersama
bersama-sama dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. sekali lagi katakan Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Katakan sekali lagi, anak Tuhan. anak Tuhan yang manis. Rizka, ayo bangun, kita mau beribadah. Ayo bangun, Rizka. Aku nggak mau, ini kan hari libur. Aku mau bobo. Rizka, ayo bangun, kita kan harus ibadah. Ini hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Rizka kan mau tahu apa itu hari Sabat, makanya bangun dulu, kita belajar sama-sama dengan Losa Yunita, oke? Oke. Shalom anak-anak semua. Tadi Rizka tanya apa itu hari Sabat, dan hari ini kita akan belajar tentang hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Karena itu adalah perintah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua. Tolonglah kami hari ini dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari untuk kami menguduskan hari Sabat. Berikan kepada kami pengertian ya Tuhan, sehingga kami mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lose akan bacakan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Keluaran 16 ayat 21 sampai ke 31. Dengarkan baik-baik ya. Tiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian. Besok adalah hari perhentian penuh.
Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di ladang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi hari yang ke-7 ada hari sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari yang ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari yang ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar. Dan tempatnya pada hari ke-7, dari tempatnya di hari yang ke-7. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Umat Israel menyebutnya namanya mana yang diambil tadi ya. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Nah, anak-anak, ini adalah cerita ketika bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka tidak mendapatkan makanan, tidak memiliki makanan. Tuhan memberikan mana. Ya, mana ini di ayat 31 dikatakan warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Pasti enak sekali ya. Nah, pada saat itu bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk memungut atau mengambil mana itu setiap hari secukupnya sesuai dengan kebutuhan keluarga mereka. Mereka tidak boleh mengambil lebih. Karena kalau mereka mengambil lebih, itu akan busuk di keesokan harinya. Nah, mereka hanya boleh mengambil cukup untuk kebutuhan mereka. Nah, anak-anak setiap hari orang Israel dipelihara oleh Tuhan dengan diberi makanan rupa mana ini. Tapi unik sekali, di hari yang ke-6 Tuhan akan memberikan 2 kali lipat atau lebih gitu ya. Jadi mereka, orang-orang Israel pada saat itu hari ke-6 mereka boleh mengambil 2 kali lipat yang mereka butuhkan. Kalau biasanya satu hari itu butuh 1 gomer atau 1 tempat, 1 wadah gitu ya. Di hari yang ke-6 mereka boleh mengambil 2 tempat. Kenapa demikian? Karena di hari yang ke-7 nanti, hari yang disebut hari Sabat, mereka tidak akan mendapatkannya. Tuhan tidak akan memberikannya. Di ladang mereka nggak akan mendapatkannya. Jadi setiap orang Israel pada saat itu harus mengambil 2 kali lipat untuk persiapan besok di hari yang ke-7. Hari yang ke-7 mereka tidak perlu mengambil lagi. Nah, ini bedanya ketika hari ke-6 mereka mengambil 2 kali lipat untuk hari yang ke-7. Tetapi mana ini tidak busuk. Tapi untuk hari-hari sebelumnya kalau mereka mengambil lebih, mana itu akan busuk. Nah, ajaib ya. Tuhan itu luar biasa, sudah mengaturkan sedemikian rupa. Ketika Tuhan memerintahkan untuk mengambil 2 kali lipat, karena itu adalah Tuhan yang memerintahkan, maka mana itu tidak busuk dan tidak habis, tidak hancur ya, tidak mencair gitu ya. Nah, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel pada saat itu untuk menguduskan hari yang ke-7, yaitu hari Sabat. Kenapa kok ada hari Sabat? Itu pertanyaan Rizka tadi ya. Kenapa sih ada hari Sabat gitu ya? Nah, kita ingat waktu Allah menciptakan dunia dan seisinya, Allah menciptakan selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 Allah beristirahat. Allah menikmati istirahat, menikmati Sabat. Nah, demikian juga orang Israel dan kita umat pilihan Allah
kita juga diperintahkan di hari yang ketujuh kita berhenti dari segala aktivitas kita. Ya, hari Sabat artinya adalah berhenti, hari berhenti bekerja atau hari untuk istirahat. Itu artinya Sabat. Ya, Sabat adalah waktu yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anak, setiap lose, setiap kita semua untuk kita berhenti dari semua aktivitas kita. Nah, biasanya anak-anak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita sudah sekolah, ada les, ada belajar, dan banyak kegiatan bermain gitu ya. Nah, di hari yang ketujuh ini adalah hari spesial. Kita harus mengkuduskan hari Sabat. Kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Karena ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita beristirahat, menikmati karunia Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan dulu awal mulanya menciptakan dunia dan seisinya, 6 hari Tuhan bekerja menciptakannya. Dan hari yang ketujuh Tuhan berhenti dari pekerjaan penciptaan itu. Nah, demikian juga bangsa Israel dan kita semua. Kita bekerja, mama papa kita bekerja setiap hari, tapi hari Minggu tidak bekerja. Hari Minggu adalah hari untuk kita beribadah bersama. Kita harus kuduskan hari Sabat karena itu adalah hari Sabatnya Allah, hari Sabatnya Tuhan. Tuhan Yesus bangkit dari kematian juga di hari Sabat, di hari Minggu yang saat ini kita peringati sebagai atau kita rayakan sebagai hari Sabat. Nah, anak-anak, di dalam Bilangan 23 ayat 3 di sana juga dikatakan, nanti boleh buka ya, Bilangan 23 ayat 3 ya. 6 hari lamanya kamu bekerja. 6 hari kita boleh bekerja, boleh sekolah, boleh apapun gitu ya. Nah, hari yang ketujuh adalah hari pertemuan kudus. Hari pertemuan kudus. Kalau kita dulu sebelum pandemi kita beribadah di gereja bersama-sama, sekarang beribadah di rumah bersama dengan mama dan papa, keluarga kita masing-masing. Itu adalah pertemuan kudus kita dengan keluarga. Hari itu adalah hari Sabat bagi Tuhan. Nah, kita bersama-sama harus memakai hari Sabat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah hari-hari biasa kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan? Boleh, kita setiap hari beribadah kepada Tuhan. Tapi ada hari yang sangat khusus, yaitu hari Sabat, hari yang ketujuh ini. Hari yang sangat spesial, ya. Jadi kita nggak boleh memakai waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, hanya main game saja setiap hari atau tidur terus nggak mau bangun karena itu hari Minggu. Ya, kita harus beribadah. Kita harus mempersiapkan hati kita, bahkan tubuh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk kita menghormati hari Sabat, di mana kita semuanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memakai waktu itu untuk menyembah Tuhan, beribadah, dan melayani Tuhan. Nah, ada pertanyaan, Lose, kalau begitu, kalau hari Minggu kita nggak boleh kerja dong, nggak boleh baca buku dong, nggak boleh menolong orang sakit, nggak boleh menolong orang. Oh, itu salah. Tidak seperti itu. Kita boleh melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita boleh mengisi hari Sabat kita di hari Minggu setelah ibadah dengan hal-hal yang baik. Boleh, bukan berarti kita suruh diem aja. Udah ibadah suruh diem, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak seperti itu. Tetapi yang sangat-sangat harus kita perhatikan adalah ibadah kita di hari Minggu. Tuhan memberikan hari Minggu itu adalah hari yang spesial bagi kita, yaitu untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Dan kita juga perlu istirahat, bukan? Kita beristirahat bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan baru untuk hari-hari selanjutnya kita bekerja dan sekolah lagi. Oke, anak-anak. Nah, sekarang udah ngerti ya. Hari Sabat adalah hari berhenti bekerja, hari untuk istirahat. Tetapi bukan berarti tidak melakukan apapun. Justru di hari itu kita harus menyembah dan merayakan istirahat itu bersama dengan Tuhan. Beribadah bersama. Kalau saat ini ya kita ibadah secara online gitu ya.
Nah, anak-anak harus perhatikan itu. Jangan sampai hari Minggu kita lewatkan tidak beribadah. Oke? Nah, anak-anak sekarang udah ngerti ya. Jadi nanti bisa diulang lagi, dibaca lagi dari Keluaran 16. Itu semuanya bisa dibaca. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, memelihara bangsa Israel setiap hari. Dan ada hari khusus bagi bangsa Israel untuk memberikan hari itu bagi Tuhan. Oke, semuanya sudah mengerti ya? Mari kita menguduskan hari Sabat dengan menyembah, memuliakan Tuhan, beribadah, dan melakukan semua yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau menolong kami untuk mengerti bahwa hari Sabat adalah hari perhentian. Engkau mengizinkan kami untuk belajar sepanjang hari dari hari Senin sampai Sabtu, untuk melakukan banyak kegiatan, untuk bekerja bagi papa dan mama. Tapi hari Minggu Tuhan menganugerahkan sebagai hari istirahat, sebagai hari perhentian, sehingga kami memiliki waktu khusus untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk hal ini, supaya kami dapat memelihara hari Sabat dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai jumpa. Puji nama Tuhan anak-anak, hari ini kita telah mendengarkan bagaimana Tuhan menyuruh setiap kita untuk menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Minggu, hari di mana kita menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah anak-anak, Lause berharap ya setiap minggu ketika kita menantikan beribadah bersama dengan Tuhan, kita benar-benar mempersiapkan hati kita karena ini adalah hari yang dikuduskan Tuhan bagi setiap kita. Oke anak-anak, oh iya sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, wah hari ini kan tanggal 30 Mei ya. Nah karena akhir bulan Lause kayaknya mendengar ada yang ulang tahun loh. Ada anak-anak yang ulang tahun dan juga ada Lause-Lause yang ulang tahun. Yuk kita lihat siapa aja ya yang ulang tahun di bulan Mei. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun buat semua anak-anak dan semua Lause-Lause. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, menyertai perjalanan hidup anak-anak dan juga memberkati Lause-Lause semua. Kiranya kita semua tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti Kristus, tetap semangat melayani Tuhan. Lause mau berdoa bagi setiap anak-anak dan setiap Lause dan kita akan menutup ibadah ini. Yuk Lause aja kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Engkau menguduskan hari Sabat, mengkhususkan hari bagi setiap kami untuk boleh datang menyembah kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan ketika hari Minggu demi Minggu yang akan datang kami terus boleh bersemangat
untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tak lupa Tuhan, hari ini kami mengingat untuk anak-anak dan juga untuk lause-lause yang berulang tahun di bulan Mei. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, karena Engkau terus menyertai sepanjang kehidupan anak-anak dan para lause. Kiranya Tuhan yang boleh terus melindungi setiap anak-anak, setiap perjalanan kehidupan mereka, setiap pertumbuhan mereka. Dan bahkan ketika mereka beranjak dewasa, mereka mau menjadi apa. Kiranya Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan juga untuk setiap lause mereka yang boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Kiranya juga Tuhan yang boleh menambah dan bahkan berkat kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap mereka. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas ibadah hari ini. Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Tuhan juga yang boleh menolong kami, mempertemukan kami kembali minggu depan supaya kami boleh beribadah bersama-sama di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.